Ini aneh ya. Sebab apa? Aneh bin ajaib bin hairan. Tiga. Ya. Kenapa di situ dibilangnya Yesus ini dibangkitkan. Katanya dia membangkitkan orang mati. Nah, ketika dia mati dia pula dibangkitkan. Betul Kristen kan? Yesus kan? Jadi kalau dia bisa membangkitkan gitu ya, harusnya dia bisa bangkit sendiri. Ini ngapain pula dia pula dibangkitkan orang pula, dibangkitkan oleh orang lain gitu ya. Jadi kalau mikir secara otak yang pintar dikit, nggak mungkin lah gitu ya. Ngapain kalian nanti dia jadi Tuhan? Bodoh punya Kristen, botol, balul ya. Jadi mungkin begitu kalau tentang itu ya. Bisa ada soalan apa tadi? Tentang apa tadi? Tentang Yesus bangkai. Yesus bangkai ya? Ya, bangkai. Jadi bangkai. Nah, soalan bagus. Jadi kalau tentang Yesus itu bangkai, Yesus tu kalau menurut data Bible pun dia anak animal loh, anak hewan loh. Anak hewan itu Yesus. Kata mereka harus pakai data. Aku nggak berani buka data itu. Biasa ke Bennett itu. Kalau bangkai. Iya. Jadi kalau menurut data Bible, Yesus itu dia itu anak hewan, dia itu menurut Bible kalian, mana ku tahu, ku bacakan aja. Urusan kalian lah, mau tahu depan direvisi ke, mau apa ke, kan urusan kalian lah itu ya. Jadi kalau menurut data Bible itu bisa dibaca di Yohanes 1:29. Di situ dikatakan Yesus itu anak domba, anak hewan, anak animal, kurang ajar gitu ya. Jadi di situ ya dikatakan Yesus anak hewan gitu ya. Ada lagi di 1 Korintus 5:7, anak domba Paskah telah disembelih, itu 1 Korintus 5:7. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Nah, Tuhan kalian disembelih macam hewan. Betul, kafir. Dia. Mana lagi datanya? Itu bisa kalian baca di Wahyu 19:7 TB, Tuhan botol. Nah, di sini. Jadi kita baca ya. Kerana hari perkahwinan anak domba, anak hewan ini telah tiba. Jadi di sini anak hewan ini, domba ni hewan kan? Berarti ini merujuk kepada siapa? Ini merujuk kepada Yesus itu yang kalian lantik menjadi Tuhan itu. Betul, kafir ya. Dicatat ya. Berarti dia masuk neraka, Pak Pendeta. Coba besarin. Tuh. Nah, coba. Wahyu 20:10. Dan iblis mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu terdapat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka diseksa siang malam sampai selama-lamanya. Nah, ini berarti memang jelas dilempar ke dalam api neraka itu Yesus itu. Ya, sebab dia binatang. Ya, sebab binatang, animal, hewan itu dia. Ya. Sebab Yesus itu. Kenapa aku selalu nyebut Yesus tu bangkai, Yesus tu mantan bangkai? Ada tertulis kok. Itu ada di Lukas 24:tindihan 3. Di situ dikatakan bangkai Tuhan Yesus itu dibaca di Lukas 24:3. Di situ jelas dikatakan, ya, dijelas dikatakan Yesus itu bangkai itu Yesus itu bangkai ya. Dia hanya membacakan aja menurut data Lukas 24:3 dibaca di bahasa Ibannya. Di situ dikatakan Yesus itu bangkai ya. Jadi kita nggak mungkin menghujat, blaming, kita hanya membacakan aja ya. Botol, kafir, Kristen, pendeta, jemaat. Mungkin gitu ya. Nggak bisa blaming ya. Sama kalau kita bilang Yesus itu mati tergantung, terkutuk, dia itu digantung kan, terkutuk, iblis, Yesus iblis. Semuanya ada data di Bible kok. Kita hanya membacakan aja. Itulah kalian, Nuhan lagi anak orang. Kena kalian. Sama kalau aku bilang Yesus itu cengeng, kuat menangis dia kan. Yesus itu kuat menangis loh, Yesus itu kuat menangis, cengeng Yesus itu kan. Gimana datanya? Data katanya Batam.
Batam Hah? Sel tuh Bang Batam tuh. Bang Gimana? Batam Sel bilang data mana jangan Gak menghujat. bisa open cam aku, Bang Sabri. Akun kecil. Jadi jagalah, nanti malam lah kayaknya buat pelayanan malam aku. Ini kalau aku buka semua akun itu nanti tak bisa aku. Tapi sudah Jadi- direvisi kayaknya Pak Pendeta. Jadi jenazah bukan lagi bangkai. Enggak, ada di Iban. Bahasa Iban. Pergi ke Oh, Indonesianya, ada bahasa Ibannya di situ. Ya siap. Di situ. Jadi tentang Yesus itu kuat menangis cengeng. Cuma kalian belum tahu nih Kristen betul ya. Kristen betul ya. Jadi kalian harus tahu Tuhan kalian tu cengeng, kuat menangis dia. Ini menurut data Bible. Di mana itu datanya? Di Yohanes 11 titik bertindih 35. Ya. Dibaca itu. Yang kalian ngomong aku menghujat pula. Aku mana menghujat? Kalianlah yang menghujat, kalian Kristen ya. Jadi di situ Tuhan menang. Aku cerita sedikit ya. Aku cerita aja lah ini ya. Nanti kalian buka lah datanya ya. Jadi di Yohanes 11 itu Yesus itu dia cengeng, kuat menangis ya. Gitu ya. Kenapa dia kuat menangis? Memang sepanjang hidup Yesus dia menangis dia. Nangis. Yesus itu. Aku kasih tahu kalian Kristen ya. Cuma yang anehnya kalian itu Kristen, Yesus itu menangis dia sepanjang hidup. Kalian malah di gereja jingkrak, mabuk, minum Tiger Beer, Taisong, Champagne di gereja. Harusnya kalian Kristen ya harus menangis jugalah macam Yesus. Ngapain kalian malah jingkrak, ketawa ke TV di gereja? Kalau otak kalian Kristen, betul ya. Jadi banyak kan menangislah seperti Yesus kalian tu menangis ya. Aku cerita ya sedikit ya kalian Kristen betul ya. Jadi Yesus itu ya, dia itu ketika dia uniknya Tuhan Kristen ini ya. Dia itu pernah masuk ke dalam rahimnya seorang perawan. Nah, keluar pula daripada lubang yang sempit. Perawan lo. Sempit lo ya. Jadi Yesus ini masuk ke dalam rahimnya seorang perawan, duduk di situ 9 bulan 10 hari. Ngerti ya? 9 bulan 10 hari duduk di situ, nendang-nendang perut ibunya, menangis di dalam itu. Yesus ni kuat menangis dia. Itu sebab tertulis di Bible dia selalu menangis. Hoten, betul, fair, kafir ya. Cukup 9 bulan 10 hari keluarlah Yesus daripada lubang yang sempit itu. Kerang berbulu itu. Dia keluar dari situ kan. Keluar Yesus ini menangis dia. Inilah firman pertama yang disampaikan Yesus. Gitu loh. Ngerti ya? Jadi kalian Kristen kalau ditanya kan ditanya kalian, firman pertama kali yang disampaikan Yesus apa? Nah, pasti kalian enggak bisa jawab. Ni aku yakin nih. Uskup Agung pun mencret dengan kena soalan aku, apalagi kalian jemaat sekolah minggu kena lah sama aku. Betul. Benar kan? Jadi ni dicatat nih, aku kasih tahu kalian Kristen, dicatat. Jangan kalian nanya lagi nanti. Okey. Firman yang pertama kali disampaikan Yesus, sebab Yesus ni firman itu sendiri ya. Sebab pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan manusia, bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1:14. Firman itu menjadi manusia. Menurut pemahaman kalian, firman Allah tadi itu menjadi manusia, Yesus ini. Jadi timbul pertanyaan, apa sih firman pertama yang disampaikan Yesus? Nah, di muka bumi ya. Jadi jawapannya ketika dia keluar daripada lubang yang sempit itu, kan? Keluar baby itu kan keluar tuh. Keluar baby yang normal pasti dia nangis. Nangis. Nah, jadi kalau ditanya firman yang pertama kali disampaikan Yesus itu apa? Ya itu tadi. Itu. Dicatat kan. Jangan kalian pelangak-pelongok. Aku kasih tahu kalian enggak bisa catat. Nanti kalian nanya lagi aku tampar nanti kalian Kristen betul ya. Jadi itu firman pertama yang disampaikan Yesus itu, ya itu dia ya. Mana ada baby itu keluar dia ketawa kan? Keluar daripada lubang sempit itu ketawa. Enggak ada.
Baby yang normal pasti dia keluar dia menangis dia. Kenapa dia menangis? Kalau aku cerita nanti kalian enggak percaya. Nantilah itu ya. Jadi baby yang normal keluar pasti menangis gitu ya. Itu. Enggak ada baby keluar ketawa enggak ada. Jadi firman pertama kali yang disampaikan Yesus itu yaitu itu tadi. Itu ini enggak dicatat di Bible. Sebab kalau dicatat di Bible, Kristen enggak ada sekarang Kristen. Enggak ada Kristen. Kristen enggak ada dia Kristen tu. Pasti itu. Jadi itu enggak dicatat di Bible. Jadi enggak apa-apa lah itu ya. Cuma kalau dicatat di Bible pun masalah, kan? Jadi singkat dewasa dikit umur 1 tahun lebih gitu kan, minta nenen pada ibunya. Ini Kristen ngomong aku mau hujat. Kalau otak kalian Kristen. Aku enggak mau hujat loh. Jadi menurut data Bible, Tuhan kalian itu nenen, netek.